Suara telepon membuyarkan konsentrasi Tigor yang saat ini sedang duduk bersila di dalam air berisi es batu dengan mata terpejam. Begitu melihat nama pemanggil, dia segera menjawab panggilan itu. Halo, Cok. Halo, Bang. Bagaimana latihanmu? Apakah kau baik-baik saja? Setengah mati, Cok. Oh ya, ada apa kau menelponku? Begini, Bang. Aku dan Sugeng juga ada Ameng. Baru saja kembali dari Tasik Putri. Berita yang akan aku sampaikan kepadamu ini adalah tentang pusat hiburan dunia gemerlap malam. Juga ada Hotel Sampurna yang sudah kembali beroperasi sejak beberapa hari yang lalu. Mereka juga tampak membuka pusat perjudian online dan juga menyediakan wanita ayam, kata Ucok melaporkan. Apakah Marven telah bebas dari penjara? Tanya Tigor. Belum, Bang. Hanya saja aku melihat bahwa Irfan sering mengunjungi pusat tahanan Kota Batu. Lalu, mengapa Irfan berani membuka kembali pusat hiburan itu? Dari mana mereka mendapatkan modal? Itu dia, Bang. 2 orang asing yang kami ketahui bernama Douglas dan Bruno lah yang menyuntikkan dana segar ke dalam perusahaan milik mendiang Martin itu. Kami juga telah menyebarkan anak buah kita di segala tempat. Dan hasilnya, mereka mendapat tahu bahwa Douglas dan Bruno ini adalah anak buah dari keluarga Miller dari Hong Kong. Abang pasti tahulah keluarga Miller ini seperti apa, kata Ucok menjelaskan. Ya, aku sudah dapat menangkap inti dari laporanmu ini. Terus awasi mereka, Cok. Aku harus melaporkan semua ini kepada ketua kita, kata Tigor. Baik, Bang. Tapi, apakah harus kita melaporkan kepada ketua? Bukankah dia saat ini sedang kuliah? Aku takut nanti dia tidak fokus terhadap kuliahnya dan malah lari dari kampus untuk datang ke sini. Abang tahu sendirilah, isi kepala ketua kita itu banyak wajarnya yang sudah putus, kata Ucok. Hahaha, kurang ajar kau, Cok. Masa iya otak ketua kau samakan dengan barang elektronik, pakai korslet segala? Sudahlah, Bang, nanti dia keselak pula di sana. Kasihan. Yang aku khawatirkan, dia saat ini sedang makan kedondong. Ketika orangnya jadi bahan gosip, kemungkinan keselak itu sangat besar. Abang tahulah kalau keselak biji kedondong itu rasanya tidak enak. Celaka kau, Cok. Awas kau ya. Aku akan menelpon ketua dan mengadukan apa yang kau katakan ini kepada ketua, ancam Tigor. Jangan. Iya, aku berhenti bergosip. Pokoknya, pandai-pandai abanglah melaporkan. Jangan sampai ketua korset itu datang kemari dan meninggalkan kuliahnya, kata Ucok lalu mengakhiri panggilan. Tigor hanya cengengesan sambil geleng-geleng kepala saja mendengar perkataan Ucok tadi. Sebenarnya, dia dan semua sahabatnya juga memiliki penilaian sama terhadap Joe William ini. Ini karena anak itu sungguh aneh dengan segala keanehan cara berpikirnya. Terkadang, dia berpikir sebelum bertindak. Tapi kebanyakan, dia bertindak dulu. Setelah itu baru pusing sendiri memikirkan jalan keluarnya. Seringkali, perbuatan anak itu menimbulkan banyak kontroversi. Bahkan, terkadang, sensasi yang ditimbulkan mengalahkan selebriti papan atas negara ini dan negara asalnya. Benar-benar seorang ketua yang somplak. Tigor saat ini sama sekali tidak bisa melanjutkan latihan pemusatan pikirannya. Berita yang disampaikan oleh Ucok tadi benar-benar memaksanya untuk berpikir. Dalam hatinya dia berkata, apakah aku hubungi saja ketua? Di tengah dia sedang berpikir keras, tiba-tiba, hush! Sebutir kulit kerang dengan kecepatan tinggi melesat mengincar keningnya. Tigor yang saat itu tidak menyadari karena terlalu banyak beban pikiran, tidak sempat menghindar. Dia hanya bisa menutupi keningnya dengan lengan kiri. Prak! Kulit kerang itu tepat menghantam jari tangan miliknya hingga hancur bagian kacanya. Beruntung, dia mengenakan jam tangan. Jika tidak, mungkin lengannya akan bertato gambar kulit kerang. Dasar anak setan, ditinggal latihan malah main handphone, kata Tengku Mahmud, sembari menghampiri Tigor yang masih pucat. Kakek mau membunuhku. Jika aku mati, tidak ada lagi cucumu, kata Tigor sambil menghindari sabetan tongkat lelaki tua itu. Siapa bilang, kalau aku mati, aku tidak memiliki cucu. Masih ada Rio, ada Namora, dan anaknya Rio juga ada, jawab Tengku Mahmud. Menyadari bahwa perkataan kakeknya itu adalah kebenaran, maka Tigor hanya bisa guruk-guruk kepala saja. Setan,
Mengapa kau seperti itu? Mengapa konsentrasimu pecah? Ada apa? Sampai kau tidak merasakan kehadiranku? Tanya Tengku Mahmud. Cucu mendapatkan laporan dari Ucok bahwa musuh Joe William sudah kembali mengatur langkah. Saat ini, mereka sudah berkolaborasi dengan Irfan untuk membuka kembali pusat hiburan dunia gemerlap malam dan beberapa pusat perjudian. Sepertinya, mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya sebelum Marvan terbebas dari penjara, kata Tiger menjelaskan. Akhirnya, hari itu semakin dekat. Kuala Nipah akan banjir darah. Aku memang bukan peramal atau ahli nujum, tapi firasat orang tua sepertiku ini jarang meleset. Berulang kali aku bermimpi bahwa Kuala Nipah inilah medan peperangan itu. Berawal dari dendam lama, ambisi menguasai pasar bisnis, halalnya cara haram yang dilakukan oleh musuh. Ini adalah pemicu peperangan itu. Akan ada bumbu-bumbu kecemburuan yang berasal dari seorang gadis. Joe akan menemukan saingannya terhadap gadis yang dia cintai. Mereka sama-sama ingin memiliki. Namun, ketulusan Joe yang akhirnya memenangkan semua itu. Hanya saja, itu berat. Itu tidak mudah untuk dimenangkan. Tantangan dan rintangannya berat. Anak itu bisa berdarah-darah jika dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Itulah sebabnya mengapa aku menggembleng dirimu di sini. Karena kalian akan sama-sama mendapatkan lawan yang sepadan. Jika kau tidak berlatih dengan giat, kaulah orang pertama yang akan mati terbunuh, kata Tengku Mahmud sambil mengetuk-etuk ujung tongkatnya di kepala Tigor. Apakah maksud kakek gadis itu adalah Tiara? Aku tidak bisa mendahului Tuhan. Kita hanya manusia yang memiliki batas pengetahuan. Hanya saja, tidak ada salahnya jika kau dan anak jin itu mempersiapkan diri. Setiap perjalanan membutuhkan bekal yang cukup. Isi bekalmu untuk mengurangi kerasnya rintangan dalam perjalanan ini. Hari itu, aku tidak akan berada lagi di Kuala Nipah ini. Aku akan pulang ke Deli Serdang. Sisanya, itu adalah urusan kalian. Aku telah selesai membimbing kalian berdua. Joe itu, walaupun ilmunya sangat tinggi, bahkan kau pun berada di bawahnya, namun dia masih sangat labil. Sedikit saja musuh berbuat curang, maka dia akan masuk ke dalam perangkap. Kau harus bisa mencegah itu, kata Tengku Mahmud Badarudin pula. Namora, ada Namora kek. Cucumu itu akan mengutus Namora untuk mendampingi Joe di manapun dia berada. Namora juga bukan pemuda lemah. Di antara anak-anak sahabatku, dia adalah yang terkuat. Aku akan mengirim Namora untuk menjadi perisai hidup bagi Joe. Kapan rencanamu untuk mengirim Namora? Tanya Tengku Mahmud. Dia sudah tamat SMA. Mungkin secepatnya. Aku yakin dengan kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di sekitar Tuan Jerry. Mereka bisa dengan mudah mengusahakan agar Namora bisa masuk ke university tempat Joe saat ini sedang menuntut ilmu. Jawab Tigor. Bagus, sangat cocok. Namora juga berhati batu itu memang pas untuk mendampingi Joe. Kau atur sajalah. Dan sekarang, aku akan menambahkan waktu latihanmu. Semakin cepat kau selesai, semakin cepat pula aku meninggalkan kampung Kuala Nipah ini, kata Tengku Mahmud. Merinding juga Joe mendengar bahwa jam latihannya akan ditambah. Matilah aku ini, kata Tigor dalam hati. Halo